Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita dari podcast Sahabat Nabi dengan saya host Muhammad Fakih Novaldi dengan rekan-rekan narasumber di sini ada Chandra Yuda, ada Tahara Pasha dan juga ada Ardi Prediva. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik nih yang lagi panas banget belakangan ini, terutama di kalangan anak muda, yaitu mengenai kecanduan judi online. Waduh. Berat topiknya nih. Berat nih. Nah, mungkin sebelumnya dari teman-teman sendiri, apa sih sebenarnya judi online ini? Judi online, secara judi online-nya sendiri, mungkin kita dari judi dulu kali Judi ya. dulu, boleh judi dulu. Judi itu kan berarti sesuatu sifat yang tidak pasti. Iya. Gitu kan. Gambling mungkin ya, ketika kita mengharapkan sesuatu tapi hal tersebut itu tidak pasti. Nah, itu tuh dapat dikatakan sebagai judi. Bisa saja kita dapat keuntungan, bisa saja kita dapat kerugian. Dan ketika dicampur dengan online, maka dari itu judi online lebih mudah lagi, karena online kita bisa berjudi kapan saja, di mana saja. Karena platformnya online. Bener. Ya. Kita nggak harus datang ke suatu tempat gitu. Kalau dari Mas Ardi gimana? Ya sudah jelas ya, kalau judi ini seperti yang tadi Tahara bilang, ketika kita sebuah perilaku ya atau kegiatan yang memang ketika kita bermain, terutama judi kan nggak mesti tentang uang ya, bisa tentang apapun, bisa dengan barang misalnya dia judikan barang ini supaya mengharapkan barang yang lebih, tapi kalau misalnya dia kalah, dia malah rugi, yang satunya untung. Nah di situ tuh itu nggak boleh, dan dalilnya sudah jelas di Quran surat Al-Maidah. Allah di situ secara eksplisit menyebutkan larangan dari perbuatan judi itu sendiri beserta dengan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Dan ditambah lagi dengan kemajuan teknologi seperti yang sudah dibilang, sangat mudah dengan genggaman handphone saja di sini langsung bisa saya buka judi online itu. Jadi Setuju. Ngeri banget ya. Ngeri. Kalau dari Mas Chandra sendiri gimana nih? Judi nih menurut Mas Chandra itu kayak gimana? Judi ya seperti yang Tahara bilang, sesuatu yang nggak pasti, dan judi biasa saja tidak pasti. Judi online, apalagi judi online bisa saja diatur oleh bandar. Benar. Ada sistemnya juga kan. Udah diatur sama sistem tuh karena online. Jadi lu dikasih kemenangan di awal, terus di akhir-akhir pasti kalah terus. Oh, itu berdasarkan pengalaman atau gimana Mas Chandra? Berdasarkan statement saya. Statement Mas Chandra, oke. Mungkin kita udah denger nih pendapat dari teman-teman mengenai judi, terutama judi online. Kalau dari teman-teman sendiri, biasanya judi online nih gimana sih? Kenapa kita bisa kecanduan judi online? Apakah yang awalnya dari kebiasaan sampai akhirnya jadi ketergantungan atau gimana? Coba Mas Ardi boleh. kalau based on pengalaman dari teman-teman ya yang sudah terjerumus dan alhamdulillah sudah bertobat ya, dan karena menyesal, awalnya tuh nggak ada niatan untuk kecanduan, untuk mencari keuntungan, sekedar misalnya lagi nongkrong terus nah inilah salah satu variabel penyebabnya adalah lingkungan yang kurang baik. Terpengaruh dari teman-temannya bilang ayo kita main judi online. Di situ teman saya sudah menolak, tapi dengan iming-imingan for fun aja, coba-coba, situ iseng. Dan seperti yang kata Chandra tadi, dikasih menang di awal, itu kan udah lumayan nih, Happy dapat tuh, duit nih. happy. Gampang banget dapat Seneng, duit, seneng. hitungan detik. Easy money ya. Nah tambah lagi untung, Tambah lagi tuh. di all in ambrol sudah turunkat semua duitnya. Waduh, mengerikan. situ nggak menang nggak tidur, masuk lagi. Nah, itu salah satu perbuatan yang bodoh ya. Kalau Mas Chandra sendiri pernah ada cerita nggak ya? Awalnya coba-coba judi online, dapat dikasih enak, terus akhirnya makin nambah lagi, akhirnya sampai ketergantungan, sampai uang bulanan dibuat judi online, motor digadein dijadiin judi online. Itu gimana Mas? Ada nggak ceritanya Mas? Kalau itu mungkin dari teman saya ya. Gimana tuh? Ya sampai ya gitulah. Gimana Apalah, tuh? tahulah kan. Adalah pokoknya. Kayak dia uang yang harus buat apa malah dipakai judi online gitu. Iya, jadi Waduh, berat. Jadi uangnya kan padahal bisa dimanfaatkan ya. Misal diinvestasikan Iya, gitu ya. diinvestasikan, tapi dia main judi online
langsung hilang dalam semalam. Aduh, itu semalam lagi. efek emang judi online tuh mengerikan banget teman-teman. Nah, bisa juga nih judi online dari efek negatif ke material bisa juga merusak akhlak kita. Kayak Benar, mungkin setuju. karena dia udah kecanduan, terus dia minjem duit ke orang, jadi Setuju. kurang amanah gitu Yes. mungkin. Setuju. Oh, mungkin Mas Tara pendapatnya apakah judi Nah. online bisa merusak akhlak dan spiritual? Ya, jadi secara judi online ini bisa kita labeli sebagai sesuatu yang buruk ya. Dimana kan tadi juga Mas Ardi sudah bilang awalnya dikasih menang dulu kan, terus ketagihan, dan dari ketagihan itu sebenarnya dopaminnya juga kepacu ya, dan otak pun jadi kestimulus terus-terusan terkait judi online ini, inginnya menang terus, uang terus gitu ya, seperti tadi cerita teman Mas Chandra ya tadi ya. Iya, teman saya. Ya sampai ngegadein uang, yang mana uangnya itu harusnya buat hal-hal yang baik ya. Tadi amanahnya apa tadi, UKT ya? Saya nggak Oh nyebut bukan UKT. UKT. Motor motor digadain. digadein motor. gitu. Ya kan, bisa buat hal-hal seperti itu gitu loh, yang memang seharusnya uangnya seperti itu gitu. Bahkan dari kesehatan spiritual berarti kan mentalnya udah kena. Udah kena ya, udah agak susah gitu buat dikasih tahu emang kena. Yang kayak gitu berat sih, dan pasti juga dipandang sama orang kalau kita kecanduan judi online itu pasti buruk gitu. Kayak lu jangan temenan sama dia kecanduan judi online. Yeah. Ntar barang lu digadein sama dia, duit lu dipinjemin. Kan itu Berat. secara branding kita udah jelek banget kan. Dan kayak ya memang judi online ini merusak ke segalanya, dan juga bisa juga ke merusak ke finansial atau bisa juga ke gimana? pinjol ya. ya, cuma ini kan beda topik. Mungkin itu nanti next topik kita Iya, next bahas topik. lagi. Besok ya. Nah, bahas lanjutin yang tadi, selain dampak ke akhlak dan kesehatan spiritual, judi online juga biasanya ini berdampak ke finansial atau ekonomi, terutama ekonomi si penjudi itu sendiri maupun merambat ke ekonomi si keluarga penjudinya. Mungkin dari Mas Ardi bisa dijelasin kira-kira apa aja sih dampak judi terhadap finansial atau ekonomi, mungkin silakan Mas Ardi, Pak. Seperti yang sudah kita bicarakan tadi, bisalah kita tarik kesimpulan kalau judi maupun judi online ini adalah cikal bakal kerusakan ya, baik secara finansial, material ataupun spiritual. Namun kalau dari sisi finansial, pertama mungkin kalau masih fase awal ya, masih coba-coba, mungkin bisa lah pakai duit sendiri ya. Atau mungkin kalau dalam case nongkrong, masing-masing tuh PT naruh di judi online. Nah, ketika sudah kecanduan dan duitnya habis, otomatis dia pengen balikin lagi dong modalnya. Dan dia bagaimanapun cara dia mendapatkan duit, biasanya kalau mentalnya sudah kena, itu tuh bakal menghalalkan segala cara. Mungkin dari yang paling mudah kali ya, kalau dia punya teman dekat, dia bisa minjem. Namun kalau sebagai teman juga nggak bisa asal ngasih pinjam. Pasti dia nanya buat apa, dan situ bisa jadi dia berbohong. Misalnya buat bayar sesuatu yang penting, tapi malah pakai baju judi, ngaruh itu baru ke teman, bisa ke keluarga, dan pokoknya secara finansial bisa merusak lingkungan sekitar dia, nggak cuma di keluarga, teman, kerabat, dan semuanya. Bahkan bisa memicu maksiat-maksiat lainnya seperti mencuri dan lainnya. Itu udah tindak pidana tuh, udah Iya. kena tuh, Mas. Udah kena. Banyak sih case kayak orang kecanduan judi online sampai ngejual motor temennya, ngejual HP temennya, dan berakhir di penjara kan. Aduh, kalau kayak gitu udah berat banget ya Mas Chandra ya. Udah berat kalau udah urusan penjara. Udah urusan yang lain tuh ya. Iya. Aduh. Udah jatuh ketimpa tangga. Itu mantep, Mbak. Itu pantun yang paling cocok buat para penjudi handal oleh Mas Ardi. Apa tadi? Udah jatuh ketimpa tangguy. Waduh, udah jatuh ketimpa tangguy. Emang berat judi online ini. Terus juga kayak yang di mention di awal-awal tadi sama Mas Chandra tentang ada ilusi keberuntungan atau tipu daya setan, Mas, dari sistem-sistem judi online. Itu bisa dielaborate lagi nggak, bisa dijelasin lagi nggak kira-kira kayak itu tipu dayanya sistem tuh gimana sih kira-kira yang bakal merugikan kita banget gitu, gimana?
Ya seperti yang dijelasin tadi, paling gampangnya dikasih menang di awal. Dikasih menang di awal tuh. Ya, terus seterusnya bakalan dikasih kekalahan yang melebihi keuntungan kita dari judi itu, judi tersebut. Berarti akhir-akhirnya tetap boncos walaupun di awalnya dikasih menang. Ya, jadi misalnya nih hari ini baru mulailah dikasih 100.000, terus besoknya hilang 50.000, terus depo lagi 20.000, ujung-ujungnya kan jadi 1 juta. Ya. Nah dikasih sama sistem 200.000, nah kita merasa wah JP nih. Apa tuh Apa tuh JP? JP? Mas? Jackpot. Apa tuh jackpot tuh? Apa? Jackpot tuh kayak kalian mendapatkan sesuatu yang besar. Nah seterusnya kita kan pasti mikir ya dalam bawah sadar kita, wah jackpot nih gede nih, dapat uang gede, terus diputar lagi, main lagi, nggak kerasa sampai boncosnya melebihi keuntungan kita gitu. Itu tipu dayanya Mas. Tipu daya sistem judi online tuh. Iya begitu. Emang judi online ini banyak banget gorornya ya. Iya, benar. Banyak banget. Tidak Nah, jelas. mungkin juga buat edukasi teman-teman nih, mungkin teman-teman banyaknya taunya judi online tuh cuma yang kayak slot atau apa. Sebenarnya masih banyak jenis-jenis judi online yang nggak kelihatan seperti judi tapi sebenarnya judi. Itu gimana tuh? Apa contohnya kayak judi bola online. Itu kan nggak kelihatan kayak orang main judi online yang slot gitu kan. Cuma itu kan sebenarnya tetap judi dan online. Ya. Dan tetap kadang efeknya tuh parah banget gitu ke kitanya. Bisa kalah pada udah dari hitung-hitungan mereka kayak wah kira-kira kita bakal dapat segini nih kalau menang, kalah kan tepok jidat juga. Iya. Kan Boncos juga. gitu. Terus juga ada yang judi online kayak game-game buat Gimana? kalau kita beli item terus kita bisa gacha. gacha. Itu judi nggak menurut Mas Chandra gacha? Menurut saya judi ya itu. Kenapa tuh? Judi untuk kan kalau kita judi, soalnya kita nggak tahu kita bakalan dapat apa atau enggak. Jadi ketidakpastian itu Ketidakpastian. yang ngebikin Yang itu bikin judi. jadi judi. Oke. Menarik banget bahasan Menarik, kita menarik. siang kali ini ya. Mungkin bisa teman-teman kasih satu kata untuk penjudi agar stop. Satu kata aja. Mungkin dimulai dari Mas Ardi dulu. Bodoh. Mas Tara, Membunuh. Mas Andi ya. Membuat Anda miskin. Oke. 3 kata ya nih Mas Tara. Tiga kata. Nih, Mas Saking Tara parahnya. ini kayaknya udah kesel banget gitu sama penjudi. Wah, seru banget nih bahasan dari teman-teman. Mungkin selanjutnya kita bisa bahas lagi topik lebih jauh dari judi online, yaitu pinjaman online atau yang lainnya mungkin. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu, untuk episode podcast Sahabat Nabi mungkin pada siang kali ini mengenai judi online sekian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua.